Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahla Rifa Soleha dengan NIM 2403068081. Di video hari ini saya akan menjelaskan 3 proses sintesis yang terjadi pada saat proses pembentukan telur. Apa aja? Yang pertama sintesis kuning telur ataupun yolk, yang kedua sintesis putih telur ataupun albumin, yang ketiga merupakan sintesis kerabang telur. Kita masuk dari yang pertama yaitu sintesis kuning telur ataupun sintesis yolk. Nah, sintesis kuning telur atau biasa kita sebut dengan vitellogenesis merupakan proses pembentukan komponen-komponen yolk yang terjadi di dalam hati dan dikontrol oleh hormon reproduksi. Nah, komponen yolk ini terdiri atas 50% air, sedangkan sisanya merupakan protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, lipid yang terdapat pada komponen yolk ini berbentuk lipoprotein. Nah, apa aja sih komponen utama pada yolk ini? Yang pertama ada lipovitelin, kemudian fosfitin, kemudian high density lipoprotein, kemudian polisakarida seperti mannose glukosamin. Nah, proses sintesis yolk ini dimulai ketika hormon gonadotropin dan hormon steroid merangsang hati untuk menghasilkan komponen-komponen yolk tadi. Kemudian ketika menjelang ovulasi, kadar hormon FSH itu meningkat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan folikel di ovarium. Kolesterol menjadi bahan dasar utama dalam pembentukan hormon steroid seperti progesteron, estrogen, testosteron, dan estron yang berperan penting dalam perkembangan folikel dan pembentukan kuning telur. Nah, setelah bahan-bahan ataupun zat-zat penyusun yolk tadi telah selesai di sintesis di hati, dia akan dibawa keluar melalui darah menuju ovarium dan disimpan di folikel. Nah, dia akan ketika folikel sampai matang, dia akan terus diendapkan kuning telurnya sehingga ketika proses ovulasi dia akan dilepaskan, yolk tadi akan dilepaskan dari ovarium jatuh ke infundibulum. Nah, ketika dari ovarium masuk ke infundibulum, dia akan masuk kemudian ke dalam magnum. Nah, di magnum ini dia akan masuk di sintesis yang kedua, yaitu sintesis albumin ataupun putih telur. Nah, sintesis albumin ataupun putih telur terjadi di magnum pada ovidak. Pada proses sintesis albumin ini terdapat banyak protein-protein yang penting. Beberapanya adalah ovalbumin 54%, ovoglobulin, ovomucoid, ovomucin, lisezim, sama ovotransferin. Nah, proses sintesis albumin ini terjadi ketika dia lewat magnum, sel-sel kelenjar di dinding magnum itu akan mensekresikan putih telur. Nah, putih telur yang disekresikan ini ada dua, putih telur kental dan putih telur encer. Nah, putih telur ini fungsinya bukan hanya sebagai sumber protein ataupun air bagi embrio, tapi juga merupakan pelindung bagi embrio itu dari guncangan ataupun kontaminasi dari mikroorganisme. Yang paling berperan penting dalam proses pembentukan sintesis albumin ini merupakan hormon steroid, terutama si estrogen. Kenapa? Karena estrogen ini bekerja dengan dia masuk ke dalam sel di ovidak, lalu dia berikatan dengan reseptor estrogennya. Kemudian kompleks antara estrogen dan reseptor estrogennya akan masuk ke dalam inti sel lalu merangsang si mRNA, lalu kemudian merangsang pertumbuhan mRNA yang kemudian dia akan diterjemahkan sebagai protein albumin spesifik. Kemudian mRNA selanjutnya akan keluar ke ribosom, lalu kemudian setelah dia masuk ke dalam ribosom, dia akan membentuk protein albumin yang spesifik tadi, sehingga protein albumin yang spesifik tadi dapat terbentuk. Yang terlibat dalam proses sintesis albumin ini adalah si DNA, RNA, tRNA, asam amino, ATP, dan ribosom. Lama waktu proses pembentukan putih telur ini secara sempurna, secara keseluruhan adalah sekitar 3-3,5 jam. Kemudian dari magnum dia masuk ke dalam ismus, lalu masuk ke dalam uterus. Nah, di uterus ini kita masuk di sintesis yang terakhir, yang ketiga, yaitu sintesis kerabang telur. Nah, sintesis kerabang telur ini terjadi di uterus atau biasa kita sebut dengan kelenjar kerabang. Nah, pada proses sintesis kerabang telur ini terjadi mineralisasi ataupun pengendapan kalsium sehingga kerabang telur tersebut dapat keras. Nah, di proses sintesis kerabang telur ini yang paling diperlukan adalah si kalsium karbonat.
proses pembentukan kerabang telur ini membutuhkan ion kalsium dengan jumlah yang besar, sehingga dia perlu diangkat melalui darah menuju si kelenjar kerabang telur tersebut. Yang paling berfungsi di sini adalah si vitamin D dan hormon steroid. Yang pertama si vitamin D. Vitamin D ini berperan penting dalam mengontrol metabolisme kalsium. Vitamin D ini akan diaktifkan menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 yang akan membantu penyerapan dan transport kalsium di dalam tubuh. Yang kedua adalah hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Di dalam kelenjar kerabang terdapat kalsium binding protein ataupun CABP yang berfungsi untuk mengikat dan mengantar kalsium ke dalam mengangkat kalsium ke dalam kelenjar kerabang tersebut. Nah, sehingga dalam proses sintesis kerabang telur tersebut yang terjadi adalah sintesis kerabang telur melalui pengendapan kalsium karbonat sehingga kerabang telurnya akan mengeras, baru pembentukan pigmen warna pada kerabang telur dan pembentukan pori-pori sebagai tempat pertukaran gas bagi embrio. Nah, ketika sintesis kerabang telur ini telah diselesaikan, lama waktunya sekitar 18-21 jam sehingga uterus ini menjadi tempat terlama di mana telur itu berada. Dari uterus dia masuk ke dalam vagina untuk proses penambahan kutikula, lalu akhirnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.